warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita ketemu kembali di masjid yang mulia. Membahas tentang kaidah-kaidah jual beli. Kita sekarang masuk kaidah yang kedua dari kaidah jual beli. Baik. Kaidah yang kedua, perhatikan, saya simpulkan dulu kaidahnya apa. Nanti kita sampaikan contoh-contohnya. Al-qaidah yang kedua, al-ibratu fil uqudi, al-ibratu fil uqudi al-maqasidu wal ma'na lil maqasidi wal ma'na la lil alfati wal mabani. Perhatikan, yang dianggap di dalam transaksi itu yang penting maksudnya dan makna yang terkandung di dalamnya, bukan lafaz dan susunan kata. Pundong burung, pundong, Bapak Ibu ya. Syarat jual beli itu kan, syarat jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Lafati ijab dan lafati qabul iku apa harus lafat tertentu ataukah boleh lafat mana saja, yang penting maknanya adalah saya jual dan saya terima. Dong ya. Jadi andai kata wong Tuban gini, tuku iku najuko. Najuko. Terus jari dhewe, ya wis. Iku maksuti kata ya najuko. Ya wis tak jukuke. Nah, iku kate wis dipahami maknai kata yang terucap tadi itu ijab dan qabul. Paham Pak ya? Kalau sudah difahami itu ijab dan qabul, berarti sah enggak transaksi tadi atau tidak sah? Harus pakai bahasa aku beli terus saya jual. Apa harus begitu? Nah, kaidah ini yang kita baca ini adalah sebagai apa namanya? Faslun niza. Apa itu faslun niza? Sebagai pemisah perselisihan. Bahwasanya transaksi itu yang dianggap
itu duduk lafate, tapi maknae dan tujuane. Kalau maknanya dan tujuannya adalah transaksi jual beli dan kedua belah pihak itu paham, maka itu yang dianggap dan itu yang dijadikan patokan, bukan lafaz tertentu. Dong enggak, Pak? Pak. Dewek sing kate melok madzhab Syafi'i. Wong Syafi'i ya dodolane dhewek iku akeh sing ora sah. Lho kok iso rasa? Syafi'iyah itu mensyaratkan di dalam transaksi jual beli iku lafate khusus. Kate gak lafat iki gak sah. Dong enggak, Pak? Berarti yang dianggap di dalam transaksi itu adalah lafati menurut Syafi'iyah. Tapi sing bener gak ngono. Sing bener gak ngono. Yang jadi tolak ukur duduk lafate, tapi apa? Maknae dan tujuane. Kalau maknae iku wis dimaksudno adalah transaksi dan kedua belah pihak iku paham adalah transaksi, maka itu sudah dianggap sah walaupun lafati berbeda, tidak lafat yang diterapkan oleh mereka. Dengar apa lagi? Saya contoh sih. Aku saiki Pak pangate numpak becak. Akad nyewa jasa. Mas, aku pengen numpak ya. Yes numpak oh. Ngono wae ya. Iku kira-kira dia sudah lagi becak dan itu memang waktunya kerja. Bahasa ongkene nyewa becak iku terus ketemu nang dalan. Iku bahasane piye? Aku nyewa becakmu atau mas le. Aku ternom rono ya, ngono kan? Ya ora ngono. Nah, bahasa aku ternom rono itu kan duduk bahasa aku nyewa becakmu kan orang ngono. Nah, bahasa aku ternom rono duwite iki sakmene gelem apa ora iku adalah sebuah transaksi sewa menyewa dan iku maknae dan maksudnya adalah menyewa dan itu dipahami oleh kedua belah pihak, maka itu sebagai ukuran transaksi dan itu benar. Paham? Karena yang dianggap di dalam transaksi, akad transaksi itu duduk lafat, duduk susunan kata, tapi yang penting maknai dipahami oleh orang dan tujuannya dipahami oleh orang, itu adalah sebuah akad. Dengar lagi, paham Pak? Wis, dol ya, ding ya. Saya gini Pak, wong nitip jajan neng warungnya sampean. Harusnya kalau menurut Syafi'iyah, Pak, aku nitip jajan. Ya wis tak terima. Iku harusnya ngono menurut Syafi'iyah. Paham? Menurut kaidah yang kita sampaikan gak harus. Bu, aku ndek enak kene ya, engko tak jukuk. Maksudnya piye? Nitip toh? Wis dipahami, wong paham. Niatku dan maksudku dan makna yang saya lafadzkan itu adalah makna nitip. Walaupun aku nggak bahasakan nitip. Nah, karena yang dianggap di dalam sebuah transaksi iku maknai dan niate, berarti itu dianggap sebuah akad. Dong apa Pak? Dong apa? Contoh mana?
Contoh mana? Kalau tak kayak contoh mana? Saya kata kurang dong. Contoh mana? Saya ini Pak, sampean neng tukang laundry. Tukang laundry. Sampean nggawa baju kotor, ya ora? Terus sampean dekek nak kene tertulis per 1 kilo nih iku adalah 2000. Misal contoh Pak, 2000. Sampean yuk, Pak, tak dekek nak kene Pak ya. Engko bar asar tak jukuk. Ngono iku poin sing kaya ngono ku Pak, wong mudeng. Maksude ndekek neng laundry terus dheweke ngomong engko tak jukuk setelah asar dan dia nggih Pak. Insyaallah mari setelah asar. Ngono iku Pak, wis dong. Wis mudeng. Apa maksudnya? Maksudnya piye? Iki cucikno, iki cucikan, laundrykan, engko setelah asar tak jukuk per kilone jelas 2000. Berarti baju yang saya kasihkan ke dia iku karek di kilo. Berapa kilo? 20 kilo. Tinggal datang, Pak, 2000 kali 20 kilo Pak. Berarti piro? Hah? 40.000 ini Pak. Wis dong Pak. Ngono ku wis dong. Nah, dong udang enggak? Dong ya. Jadi ingat, kaidah apa itu? Sing dianggap di dalam sebuah transaksi Pak, iku adalah maknae, maksude dan niate. Ora lafate. Lafat pakai opo wae terserah, sing penting maknae, maksude itu adalah transaksi itu. Nah ini Pak pendapat yang paling kuat itu ini. Kalau kita melok Syafi'iyah harus ngapal transaksi Pak. Hatta masalah menikahkan Pak, Syafi'iyah gak oleh menikahkan kecuali pakai lafat angkah tuka wa zawwastuka wa malaktuka. Mek tolong lafat to. Angkah tuka wa zawwajtuka dan wa malaktuka. Mek telu tok. Saliyane gak sah. Karena apa? Yang dianggap di dalam sebuah transaksi iku lafat. Lafate harus teko, harus ono dalili. Berarti sing ora ono dalili iku berarti enggak dianggap akad dan transaksi. Menurut siapa? Syafi'iyah. Repot banget Pak kalau menurut Syafi'iyah. Nah, kalau menurut pendapat yang benar enggak. Sampeyan bahasa opo wae menikahkan anak jenengan pakai bahasa opo wae, yang penting kedua belah pihak itu paham itu adalah transaksi pernikahan, maka itu sah. Jadi gini, jari wali ini, aku dekek, aku dekek anakku kepada kamu dan terserah kamu mau apain gitu kan. Jari ini silanak, nggih putrimo. Nah, bahasa yang saya maksudkan tadi, itu wis dong Pak. Wali ya dong maksudnya adalah menikahkan dan si bocah itu salone menang ya dong itu adalah akad nikah. Sawora sah menurut pendapat yang benar. Kalau Syafi'iyah gak sah, ulang mana? Suruh ulang. Saya apa? Lafate aku ndekek, ora lafate aku nikahkan. Wis, Anda kata wong Tuban ini tak uncalno anakku kepada kamu. Jare tak terimomu dengan lapang dada. Iku wong ngono sing kate bahasa ngono kuwi mau iso dipahami menurut kedua belah pihak dan menurut urufe tempat iku adalah pernikahan akad nikah sah. Karena yang dianggap bukan lafate tapi yang dianggap apa nih? Maknae dan maksude. Dong ngorai. Ono pertanyaan enggak? Diteni yo. Saiki soal
Bismillah. Kata dong, ndi dalile sik. Ndi dalile kok ini dalile. Perhatikan firman Allah atau hadis Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal itu Pak tergantung apa? Niate. Jual beli itu jenenge amal. Transaksi jual beli itu jenenge amal. Ya ora? Jenenge amal. Nikah, akad nikah itu jenenge amal. Berarti amal itu tergantung niat. Nah, niatku dengan bahasa ngono iku mau, niatku adalah akad jual beli atau akad nikah, berarti sah enggak? Sah. Sah. Tapi contoh lagi. Dalam kasus Nabi alaihi salatu wasalam ngirim orang, Pak, ngirim orang, dan itu digaji oleh Nabi, digaji negara, disuruh kerja memungut zakat. Kita ini dikasih kerja memungut zakat. Nih, sampean kerja juga zakat kene nenek. Setelah dia memungut zakat, dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iki zakate, terus iki hadiah. Lihat bahasanya hadiah. Dia bahasakan iki hadiah, dan yang benar duduk hadiah. Apa jenenge? Ghulul. Ghulul itu apa? Bahasanya riswa. Kok iso dikatakan ghulul dan riswa? Soale uang sing dikei gaji Pak tetap oleh negara, oleh perusahaan, lalu dia kerja sesuai tugas yang dia harus lakukan, terus dikei hadiah. Dikei hadiah Pak. Hadiah itu namanya riswa. Hati-hati, hati-hati. Kayak sini Gus Imam ini jadi PNS. Kerjane apa? Kerjane yuk nggarap KTP, nggarap apa? Tugasnya Pak iku Pak. Mari ngono, ada orang minta urusan KTP sama Gus Imam. Dia bahasa nggak mungut biaya, memang nggak ada biaya Pak dari negara kok. Bes, terus dia, Mas Imam, jenengan kan kalau kirimi pulsa nggih? Oh nggih Pak. Pengiriman pulsa kepada Gus Imam karena kerjaannya itu adalah haram hukumi. Dan itu jenenge riswah. Tapi perhatikan sahabat tadi iku menamai hadiah, orang menamai riswah. Apakah yang dianggap lafate itu jenenge hadiah? Apa yang dianggap itu adalah maknai, itu adalah riswah? Rasul alaihi salatu wasalam tidak menganggap kata bahasa Pak, tapi yang dianggap oleh Rasulullah adalah maknai. Makanya Rasulullah ngamuk-ngamuk kepada sahabat itu. Pengamuin Nabi, apakah ketika Anda duduk di rumah kamu, mereka itu akan ngirim hadiah kepada kamu? Gak bakal ngirim Pak. Kalau nggak karena kerjaan ini, kamu gak bakal dikasih hadiah. Dan itu sebenarnya adalah bukan hadiah, tapi namanya riswah. Nggak tepat itu. Kok iso apa? Ya iya toh Pak, sampeyan kadung dikai hadiah. Meneh-meneh hatimu apa? Lunak, licin. Nah Gus Imam kei hadiah pulsa, ya wis meneh ngurus maneh, dia bagian belakangan, nomor 1 ngono pelicine kok.
Maka ini tidak membawa kepada sebuah keadilan. Makanya dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Hati-hati, repot kalau sudah ada gaji. Jadi guru ngaji yang ngono, hati-hati. Guru ngaji yang sudah ada gaji dari masjid, hati-hati. Mbok akeh mbok saiki, Pak, wis sudah transaksi gaji. Terus wali apa? Wali murid jujuk nggawa kolak. Nggawa sik. Nggawa kolak, nggawa aja kok dipongan pangan wae. Ora oleh. Gak oleh. Terus piye? Hadiah tadi kasihkan ke takmir masjid. Jangan ke saya, Pak, Bu. Jenengan kalau ngasih hadiah ngasih ke takmir masjid. Monggo teng takmir masjid mriku mboten teng kula. Lah, takmir masjid mau dikasihkan ke siapa terserah. Anda tetap stabil adil karena belum nggak merasa dikasih oleh wali santri. Hati-hati Gus Imam. Oh iya monggo. Hati-hati aja kok aman jadi guru ngaji ngono aman. Belum mesti aman. Ono wae. Iki wali santri iki supaya anaknya oleh biji apik. Anaknya supaya lebih diperhatikan. Carane ngono, kayak hadiah guru nih. Nah, engko iki kasihkan apa maneh kayak amplop ngono. Wah, wis mari ngono Pak Munir semangat. Semangatnya piye? Jelas Pak, namanya hati. Hati itu pasti ada muyulah kecondongan kepada orang sengekei duit kepada dia. Pasti hati itu ada muyulah, ada kecondongan kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Engko anak senangal nakal digebuki, Pak. Anak dia ojo nakal-nakale. Santun. Soalnya takut engko dia apa? Diputus. Nah, itu masalah. Hati-hati. Dan wali santri harusnya gak usah ngono. Gak usah ngono. Itu kalau sudah dikaji oleh apa? Oleh apa? Oleh pihak yang bertanggung jawab. Makanya sistem pondok saya nggak mau gaji, Pak. Ini semua guru-guru itu nggak ada kata gaji karena komitmen gaji itu berat. Harus waktu ini tepat, setengah menit terlambat dosa awakmu. Wah, beratin mereka semuanya. Jadi yang itu jadi guru ngono enak ngono. Kalau sudah perjanjian apa? Gaji. Wah, jam 7 pas. Mulai jam 4 pas. Gak oleh obah, Pak. Gak iso obah. Kate obah saiki dosa. Gajimu gaji haram. Kate ngene, mendingan enak becak wae aman. Nabi ya terusan. Macene ndelok sing halal kok dos piye. Nah, apa Pak Imam? Apakah ini termasuk kismat atau bukan? Ada banyak rumah pasir langsung memberikan rumah ini pampu dan ini air sebagai pengganti haus dulu. Sapa sing ngeki? Yang menyuruh. Hah? Ya ora apa-apa no. Sing masalah itu dudu yang menyuruh. Jadi gini, aku saiki bos ibu sampean. Gus Imam, iki gajimu, iki tambahan kanggo pangan untukmu. Terserah, aku yang miliki. Atau pekerjaku ora masalah. Sing masalah, awakmu sudah saya gaji. Terus nerimo? Nah. Dong? Ya wis. Ya. Apa, Bu? Gini Bu, jadi Ibu ini nanya ini, gampangannya kan aku ini ngutangi Gus Imam, aku duwe jualan, Ustaz, aku duwe utang piro gitu kan, ya utang 10 juta lah. Gus Imam ini gak pernah beli dengan aku,
sekalipun nggak pernah. Ya wis, kita berbuat baik aja. Nih monggo gitu kan. Ujuk-ujuk Gus Imam iki ya karena dia sendiri. Ujuk-ujuk dia tuku bentuku nenggon kuwe. Apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Wong aku ora mensyaratkan apa-apa kok. Aku cuma berbuat baik kepada dia aja. Monggo, utang piro Gus Imam? 10 juta nih gitu. Ya, saya murni berbuat baik, Pak. Nggak ada tendensi apa-apa dan nggak ada persyaratan apa-apa, nggak ada. Jelas? Cuma Gus Imam iki tahu diri. Wah, tahu diri, ngerti tata krama. Cah mosok kok tuku nang ngono kan. Nah, itu dari dia sendiri, Pak, bukan dari kami. Nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau ngene, ya gelem tak gak tahu, Pak. Tak utangi 10 juta. Mari ngono tak syaratno. Apa syarate? Katek tuku apa-apa nang aku. Nah, persyaratan sengkoyok ngene iku mau muncul teko utang piutang. Iki gak oleh. Karena persyaratan koyok ngene iku mau berarti jenenge manfaat yang muncul dari utang piutang iku jenenge apa? Riba. Dong Bu. Langge kan sami Bu. Sami mawon. Loh, kok mboten napa? Iya, mboten napa. Kalau tidak ada syarat di depan Bu. Nggih, mboten napa-napa. Wong urusan dia cuma ada cumanya Ibu-ibu. Diteni. Yang kita ini lagi bingung di sebuah keadaan. Apa keadaan itu? Kalau wis tradisine, Pak, kalau wis tradisine koyok ngono, wong sing menghutangi dan orang yang dihutangi harus ngekei hadiah, harus opo, itu tradisi, Pak. Kalau koyok ini, walaupun Anda tidak mensyaratkan di awal, ojo gelem nrimo apapun dari itu karena wis tradisi. Ingat loh tradisi loh ya. Nah saiki wong kene tradisi enggak sing kate utang harus koyo ngono. Kate wis tradisi, ojo gelem nrimo hadiah. Tapi kalau beli urusan dia apa gak beli, urusan dia. Sampaikan, Bu jenengan itu mboten tuku, ten mriki mboten napa-napa Bu. Jenengan timbas teng mana-mana ngoten mboten napa-napa. Sampaikan ke dia. Kami mboten kok mensyaratkan jenengan tumbas ngutangin niku tumbas teng kula mboten, jenengan mau kemana-mana mboten napa-napa. Niku malah luwih sae. Sampaikan kepada orang yang hutang dengan kondisi yang demikian itu. Pun jelas? Baik. Contoh. Monggo. Ini Pak, ini untuk penyaluran dana. Biasanya itu dari ada misalnya masih majikan saya kan, saya disuruh mencari yayasan untuk menyalurkan dana. Tapi untuk Gus Imam ini menjadikan saya itu tidak gaji tapi persentase istilahnya. Kalau dapat yayasan itu dapat sekian. Tapi belum terrealisasi kalau belum berhasil. Sedangkan saya dari yayasan itu tidak menarik tapi dia memberi secara ikhlas. Gimana? Saya gini Pak, sampean dapat persentase itu dari siapa? Dari dia sebagai apa? Sebagai atasan saya di penyalur dana, katakanlah penjasa lah. Hati-hati gini Pak. Orang nitipkan dana ke Gus Imam, paham Pak? Kemudian Imam memberikan persentase ke orang. Ini ada apa dengan Anda? Saya disuruh mencari yayasan-yayasan. Mencari yayasan? Yayasan untuk disalurkan dana. Misalnya kan dana dari pemerintah, Saudi Arabia misalnya. Pak. Aku ini penyalur dana. Aku ini bukan ya yang ngasih dana. Kok jenengan kok mencari yayasan itu apa gitu loh? Dia itu siapa?
ini dia itu ya, katakanlah untuk apa ya? Dia itu sebagai apa? Sebagai apa? Atasan jenengan. Atasan apa dia? Kok mencari yayasan lagi? Ini kan istilahnya apa? Undo dana gitu. Oh, dia punya dana dari saya. Oh, dia itu gini. Ini harus jelas akad di depan, Pak. Saya khawatir ini kalau dipahami salah, jadi salah semuanya nanti. Tapi gini masalahnya. Dana dari Saudi, bukan dari Saudi. Ojo ngomong karo Saudi. Masa saiki masa rawan. Contoh aku dipahami apa? Aneh-aneh. Iki rawan banget sekarang. Ya, karena saya punya teman bin itu ngasih tahu ke kami. Jadi agak sedikit rawan. Jadi nggak usah ngomong dana kemana-mana. Oh, kita orang dana ujuk-ujuk kena tuduh kemana-mana repot nanti. Dah, sekarang gini aja Pak. Udahlah gampangannya Pak Amin Pak. Pak Amin ku duitnya akeh. Ngono to. Wis, iku dana bos lah Pak Amin itu. Pak Amin itu ngasih ke Gus Imam. Gus Imam, aku duit akeh. Nah, sampeyan ndeleo orang-orang yang berhak untuk menerima duitku iki. Sengkate ngono tok, Pak. Dia nggak dapat apa-apa dia. Dia nggak punya hak untuk apa? Memberikan persentase gak dapat, Pak. Gak iso dia. Tapi akad kedua, Gus Imam iki duit. Aku duit 2M. Wis 2M. Mari ngono. Deleo wong iki letakkan ke orang. Engko awakmu tak kei duit. Piro Pak Amin? 1 juta. Berarti 1 juta iki wae Gus Imam. Dia harusnya yang mencari yayasan kan. Siapa yang berhak menerima? Terus dia transaksi sama sampean. Berarti dia nggak boleh ngambil uang itu, uang saudara nggak boleh. Dia kalau mau ngasih persentasi, uangnya dia kepada Anda. Oh, sudah dicukur nek ini mana Pak? Dan seringnya orang tuh gitu, yang diambil bukan duitnya dia, tapi ya Pak, duit sodako. Dan itu nggak benar. Apalagi dia belum ada gaji dari gak iso Pak. Dan rata-rata modelnya kayak ngono. Saya pernah dari atas itu misalnya itu 100 juta. Pengelola ini Pak, bahasanya pintar banget. Dia nggak minta memotong duit itu, enggak, tapi minta ke kita pribadi. Aku njaluk toko awakmu 25%. Tapi ojo njaluk toko ndi? Teko bantuan lo. Bantuan murid tak kasih kamu 100 juta. Tapi aku duwe syarat. Bersyarat tapi aku kei 20 juta. 25 juta. Berarti berapa persen itu? 25% kan? Nah, sekarang pertanyaannya, dia memotong dari uang bantuan atau dari kita pribadi? Mereka nggak mau dari memotong uang bantuan, itu namanya khianat. Tapi dia minta ke kita pribadi. Boleh nggak kayak gitu? Oleh apa? Ya bahasa ini lah aku ndelokno awakmu. Opai lah, itu kan? Opai lah. Oleh apa? Tapi nggak boleh motong itu nih loh ya. Motong bantuan loh ya. Kalau andai kata orang tadi ngekei kita dengan memotong bantuan, sing dosa sapa? Loro nih Pak. Kalau andai kata tanpa memotong itu, gak apa-apa. Oh namanya ndelekno apa? Bantuan itu ya butuh duit, butuh tenaga, butuh telepon, butuh apa. Tapi Pak, jikalau dia sudah digaji dari atasan, tak kei awakmu iki kasih satu tempat, kalau kamu dapat nanti kamu tak kasih sendiri. Kok sik njaluk maneh? Berarti apa iki? Riswa, ora tepak iki.
Berarti nderek gaji akeh tapi haram hukumi ora oleh. Dong ora? Ya wis. Tapi ojo takon sih Pak, lanjut Pak. Gak makai daing. Dalil yang nomor 3. Bahwasanya yang dianggap itu adalah niat dan tujuan, bukan lafaz, adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la'anallahu al-muhallila wal muhallilala. Allah melaknat kepada seorang laki-laki yang menjadi muhallil dan muhallil untuk dia. Apa itu muhallil? Ditanya. Gus Imam ini mentalak istrinya talak 3. Talak 1, talak 2, talak 3, dengan bahasa fikihnya namanya talak bain. Karena 3. Wis mari ngono Gus Imam menyesal pengen balik ke istrinya lagi. Kan gak oleh. Harus istrinya itu dinikahi oleh orang lain. Wis. Udah. Terus sapa jenenge? Sapa ku jenenge? Amir. Amir jadi pahlawan. Ndelok Gus Imam tuh nangis terus, saya waduh piye iki. Ya wis. 2 kemungkinan. Ima Gus Imam iku sepakat karo Amir atau Amir dari pribadi. Wis ngene ae Gus Imam. Tak nikahi. Wani piro awakmu? Oh no. Atau gak usah wani piro. Aku demi kamu lah gitu kan. Tak nikahane, mari ngono tak kumpulane, mari ngono tak talak. Nah, kalau ono kesepakatan koyok ngene iki, iku dilaknat oleh Allah. Tapi berarti kan orang nikah ini, si Amir menikahi istrinya, padahal nikahi sama. Semua surut-surutnya terpenuhi semuanya. Kenapa Allah haramkan? Karena niatnya gak salah, niatnya gak bener. Kenapa niatnya gak bener? Karena wong nikah itu bukan untuk diceraikan. Nikah itu adalah untuk terus menerus. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam melaknat perbuatan ini karena niatnya, Pak. Maka al-ibro yang dianggap itu adalah niate, duduk lafati. Dong, kasus 1. Gus Imam itu lagi di warung, Pak, sama Amir di warung. Ono aku karo Pak Amin lewat. Wis, lafate Amir sama Gus Imam, lafate Pak. Ustaz, Pak Amin, monggo mampir. Mek lambene Pak. Niate gak. Kok iso niate? Lah wong ketara. Wong Gus Imam karo Amir ku wong sing paling susah ngetokno duit. Nah tiba-tiba ada kita sama Pak Amin ujuk-ujuk apa? Kita praktekkan kaidah. Anda menerima tawarannya dia lalu ke warung itu, atau Anda nggak terima? Kalau kaidahe al-ibroh itu adalah lafate, yuk mangano. Oh sebenarnya kan lafate nyemanja ngasih monggo mangan, yuk ndek mangan wae wong lafate ngono. Kalau ataukah al-ibroh itu niate dia itu nggak pingin ngundang kita cuma karena sungkan dan malu. Dengar apa Pak? Nah kaidah kita yang kita pelajarin ini berdasarkan 3 dalil tadi, berarti gak oleh sampai mangan. Gak oleh Pak. Loh kenapa? Al-ibro itu niate lo gak pingin ngundang awakmu, cuma karena
Sungkan. Gak oleh sama mangan. Oleh karenanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la yahillu, tidaklah halal antakula illa min tibi nafsi, enggak halal Anda itu makan makanan seseorang kecuali dari kerelaan dirinya. Berarti kecuali kerelaan. Dan kalau dia enggak ridho, ojo dipangan. Ojo dipangan. Dong ora Pak. Wis sama aja. Aku itu tuku baju neng Gus Imam. Waduh, sungkan aku. Kate takei larang ya sawangane Ustad. Tapi kok dikekno ya rugi. Lho gugem ngono, Pak. Nah, dia ngomong, "Udahlah Ustad, pek wae wis gak apa-apa." Iya toh, aku kan. Nah, gak iso Pak. Al ibro itu duduk lafate Pak, tapi niate. Maka ojo diterima. Enggak. Kenapa? Karena dia enggak asli hatinya itu Pak. Orang ngekei, karena sungkan. Orang ngekei. Apa mana tampangnya koyo ngono kan, ketara kan. Wah, wis ora ora. Wis ora. Jelas Pak ya? Itu titeni. Jadi harus diperhatikan bahasa kaidah tadi. Nggih. Pendapat yang benar tidaklah naik talak 1 ke talak kedua ke talak ketiga kecuali harus diiringi dengan rujuk. Ngerti rujuk? Balik sih. Jadi menjatuhkan talak, tapi talaknya harus talak sunnah. Katalah 2, talak bid'ah dan talak sunnah. Kapan talak itu benar dan itu dianggap? Kapan itu? Itu dianggap dan dianggap benar ketika dia, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Talaklah mereka di masanya yang harus kamu talak. Kapan itu? Yaitu ketika dia selesai haid dan belum dikumpulin. Saman kate muring-muring nggak bisa Anda menjatuhkan talak kecuali apa? Nunggu dulu. Kapan nunggunya? Selesai haid baru ditalak dan belum dikumpulin. Kalau antum wis ngamuk bar kamu kumpulin mari ngono anti tolik. Ya enggak jadi apa iku? Talak hewa-hewe namanya. Itu namanya talak bid'ah. Karena tidak sesuai dengan perintahnya Allah. Dah, ya nunggu. Ya antum mau ngamuk, kamu kok talak ya percuma mau talak apa bang, bukan pada tempatnya kok. Nunggu sih sampai kapan kamu haid kok nggak haid iku piye ngono kan. Tunggu, nah ini kan orang awam karena nggak dong masalah talak iku wis talak yang ngawur kabeh. Dan seorang ustadz ketika ditanya nggak memperinci dengan perincian ini, ya Allah Pak, saya pernah ditanya seorang Pak yang dia hampir tanya di beberapa ustadz. Ustadz pun menjawabnya saat itu dia bimbang. Terus dia bilang, ya sudah karena saya bimbang, kamu nggak boleh kumpul dulu. Orang ini Pak, masya Allah hampir stres Pak karena nggak boleh kumpul terus-terusnya. Terus tanya sama anak, diskusi gitu, saya bilang sik. Tanya ke dia dulu, kapan dia menjatuhkan talaknya. Itu diperhatikan dulu. Dengan kita memerinci itu Pak, masya Allah selesai masalah. Alhamdulillah. Saya bilang kalau begitu keadaannya nggak dianggap. Karena talak yang benar dan itu dianggap adalah dia harus menjatuhkan talaknya ketika selesai haid dan belum dikumpulin. Itu penting. Nah, ketika seorang suami rata-rata menjatuhkan talak itu biasa nih
ketika marah, ketika apa, tanpa ngontrol kapan talak itu saya harus sampaikan. Dan itu rata-rata orang ngomong begitu, dan rata-rata nggak sah pentalakannya. Dengar ora? Jadi praktek itu Gus Imam. Ilmu aja jadi praktek itu ngawur nanti. Deal ya. Baik, gak ada pertanyaan? Baik, sudah itu kaidahnya dulu. Kita belajar dulu. Ibu paham ibu? Yes. Dari sini, sebentar dari sini Pak. Masuk contoh kedua adalah bai'ul mu'ata. Jual beli tapi dengan perbuatan, bukan dengan ucapan. Ngerti jual beli dengan perbuatan Pak? Sampean tuku jajan neng warunge A B C kan sambil juko ya ora gak ngomong bu tuku orang ngomong ngono ta. Nah sampean tuku bensin eceran gondulan ngambil bensin bu iku menurut Syafi'iyah nggak sah transaksi itu Pak. Kenapa kok nggak sah? Karena tidak ada ijab dan qabul. Jangankan meneng tok, wong selain bahasa aku beli dan aku terima, aku beli aku jual aja nggak sah. Apa mana meneng tambah nggak sah. Ora sah. Berat gak ini Pak? Iya awakmu seberat. Ya terus piye? Antum di bandara itu pingin ngombe. Mesin Pak mesin, aku tuh ngombe. Ya orang ngomong mesin nih. Antum ngambil duit, masukkan ke lubang, tuh buka pintu nih, antum ambil minumnya. Itu Syafi'iyah gak sah. Tapi kalau menurut kaidah yang kita pelajari, sah apa ora? Sah. Sah Pak. Yang dianggap itu duduk lafaz. Apa? Maknai. Kalau makna dengan perbuatan itu adalah sebuah transaksi, sah. Orang mesti harus ngomong. Tapi kok dipahami secara urfan, kedua belah pihak itu paham. Kalau orang ngambil terus kayak duit, itu transaksi, sah Pak, nggak ada masalah. Jadi dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat karena terkait dengan kaidah ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Kalau kita pakai harus ijab dan qabul dan harus ngomong Pak, ya terlalu berat dan terlalu capek. Tapi karena kaidahnya tadi begitu, maka alhamdulillah sah transaksi yang demikian itu. Paham lagi? Ya wis, kalau paham sudah. Contoh kedua, nah transaksi dengan lewat online SMS Pak. Sawara. Kalau Syafi'iyah nggak sah. Karena Syafi'iyah harus dengan ucapan. Nah kalau lihat tulisan, Pak, tumbas galone lewat WA. Nggih, lewat WA, nggih. Wis sah. Dengar apa lagi? Transaksi sekarang kan banyak lewat apa? Orang ada masalah Pak, gak ada masalah. Oleh saja yang penting maksud dan niati dan maknai, walaupun pakai tulisan itu sebuah transaksi dan itu gak ada masalah. Ya. Misalnya saya pesan barang ke seseorang dengan biaya dia, tapi kalau si orang yang minta orang ini belum jawab, akhirnya
karena tapi nggak dapat barang, akhirnya saya mencoba dengan yang lain. Dan dengan yang lain jadil, harganya dan sebagainya itu sudah ada ya. Padahal waktu tidak tahuan saya, orang yang tadi itu SMS saya, menghubungi saya dengan ya seperti yang kita dengar, mana yang harus dibatalkan? Karena ini sudah ada. Kalau ini kisah gitu. Iku jenenge mumet, Pak. Tapi alhamdulillah ono jawabannya kok. Itu yang Anda harus lanjutkan adalah transaksi yang kedua. Transaksi yang pertama dianggap dianggap tidak ada. Kenapa? Karena ketika Anda SMS dan dianggap itu adalah transaksi iya atau tidak, itu adalah saat sampainya SMS itu ke dia, sampai dan dibuka, itu baru mulai transaksi. Bisa dipahami? Berarti ketika Anda transaksi WA, Pak saya beli ininya, terus pagi itu saya kirim, nggak kebuka sampai apa? Sampai malam baru kebuka, lalu baru ngirim. Ini berarti sudah nggak dianggap, karena Anda tinggal batalkan, Pak batal, orang ada masalah. Sampai kan batalan. Loh kok iso? Ya Pak, karena saya ngirim ke Bapak dari pagi dan Bapak nggak buka kecuali apa? Dan masa yang demikian itu udah habis masa khiyarnya. Karena al-ibro, penganggapan transaksi itu jadi atau nggak jadi itu adalah ketika buka, bukan ketika mengirim. Paham? Maka ketika Anda mengirim itu dari pagi, lalu dia belum bilang oke, itu berarti belum terjadi transaksi. Paham nggak? Maka ketika antum batalkan, nggak ada masalah, karena Anda dapat order dari orang lain. Maka yang Anda harus lanjutkan adalah order yang kedua. Jangan bilang itu yang pertama, nggak bisa Pak, karena Anda sudah akad pada order yang kedua. Salah malahan. Paham ya? Pertanyaan lagi? Membawa? Ya. Semua santrinya. Oh enggak, ustadznya jangan. Kasihkan santri aja. Ustadznya jangan Pak. Biar dia jadi diem aja gitu. Karena dia gaji. Apapun yang antum berikan kepada ustadz yang sudah digaji, pasti akan ada apa? Kecondongan. Memang berat Pak. Berat. Kalau sudah ada apa? Gaji itu berat. Mendingan ojo gelem. Honor wis. Ojo gaji. Iki wis gajiku mumet aku malahan. Kalau sudah gaji harus konsekuensi berat. Wis. Kaidah ini paham? Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan sudah. Udah ya, deal ya. Deal ya wis, gak ada pertanyaan. Sampai di sini dulu. Cepet. Tapi kalau antum pahami aja sudah masya Allah Pak, maturnuun banget lah. Kalau udah pahamin aja sudah masya Allah maturnuun banget. Sebelum terakhir saya nanya dulu. Imam sih. Andai kata ada pihak bank ya, jual sepeda motor ke kamu dengan harga yang murah, kamu terima apa enggak? Kosong enggak? Karena hasil dari sitaan juga ada. Hasil sitaan. Nah kalau hasil sitaan memang kenapa? Murah kok. Nah, itu nggak tertarik murah loh yuk. Sepeda motor hasil sitaan itu asli nih 20 juta.
dijual nang awakmu 5 juta gak gelem nrimo awakmu? Hah? Ora riba wong hasil sitaan kok riba piye? Ya terus piye? Loh, kok gak iso bayar riba teko ndi yo? Lah ya kan ditarik, ya ora ada masalah tarik menurut mereka, ditarik kok. Murai. Kok ngono piye? Lho murah lho, 20 juta dicetak karo bank, mari ngono didol nang awakmu 5 juta. Murah lho. Enak ge becak engko. Oleh Mas. Kau ora oleh? Ya iya, jawaban iku bener. Seta bank itu lho nyetak sepeda motor, iku barangnya sapa iku? Paham? Kecuali kalau barangnya bank ya ora ana masalah. Oh dudu barangnya bank kok didol iku piye? Walaupun dia jual harga murah, tetap gak oleh, Pak. Kenapa? Karena barang setaan. Karena dia pengkredit, gak iso bayar. Tetap iku adalah barangnya pengkredit, dudu barangnya bank. Mudeng. Terus kapan oleh? Nah, kapan oleh? Kapan boleh kita beli? Kalau banknya sudah ada akad wikalah dari pihak pengkredit, ya wis bang dolen dikasih izin, tapi harganya harus harga standar, bukan 20 juta didol 5 juta, itu jenenge ngawur. Nah kalau 2 syarat ini terpenuhi nggak apa-apa. Kembali bi. Ada orang pinjam bank dengan BKB. Lalu orang itu nggak bisa bayar, sepedanya dijual dengan asetnya saja. Terus? Dan boleh Saiki pertanyaan saya, BPKB ku iso didol tanpa barang? Lah iya saya nanya antum. Jaminannya kan BPKB. Ya kan? Pertanyaan saya, BPKB itu bisa nggak dijual tanpa sepeda motor? Sing jenenge jaminan itu kan apa fungsi jaminan? Fungsi jaminan itu kalau dia nggak bisa bayar, jaminan ini saya jual, kan ngono toh? Nah kalau aku mek dodol BPKB tok gono barang, lah iso toh. Jadi salah banget orang itu mau jalur BPKB ini lu piye? Yo BPKB sak sepeda motore ngono lho, kok BPKB tok lu piye? Maka ini harus repot. Karena kalau itu sepeda motornya adalah barang jaminan, gak oleh Pak didol. Al-masyghul la yusaghal. Barang yang sudah disibukkan sebagai jaminan gak boleh disibukkan yang lain dengan transaksi jual beli, gak oleh. Maka saya nanya, iki sepeda motor iki bagian dari jaminan apa enggak? Mana bisa orang jual sepeda motor tanpa BPKB? Lu kok gelem, itu lucu banget. Hah? Nah bangnya ya lucu banget, mosok mek juga BPKB ini tok. Paling BPKB ini kalau di saya terus sepeda motor lari kemana pasti kena itu ya. Ya masalah baru. Dia jual ke orang lain, terus bank menuntut, kemana sepeda motor itu dicari sama bank. Taruh nanti kena pihak ketiga, ya mumet dia mana barang sepeda motor ini? Gak oleh Pak, gak oleh. Hah? Ya beli nggak boleh, kamu jual yang nggak oleh. Orang BPKB ini, kalau BPKB ini hilang, jelas ini di bank Pak masalah. Jelas ya? Saya sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.